mewakili rekan-rekan dari Pemuda Pancasila. Kebetulan ini kader saya dari Pemuda Pancasila. Dia adalah konsumen dari MCF Jalan Soekarno-Hatta. Dia itu sudah membayar tenor 44 bulan dengan masa tenornya itu 66 bulan, berarti 5 tahun. Sisa tunggakan beliau itu kalau dikurangi itu tinggal 20 bulan. Begitu dia lagi kolab, dia itu nunggak 2 angsuran mau ketiga. Nah, datanglah seorang penagih dengan tanpa mengeluarkan name tag identitas perusahaan dan surat tugas baik SP ataupun apa atau kwitansi tertunggal. Nah, dengan diiming-imingi supaya pengkinian data ke sini. Kalau rekan saya itu memang tidak kooperatif, dia nggak mungkin mau ke sini. Begitu rekan saya ke sini, diserahkanlah surat BPK. Mereka pun nggak tahu apa sih artinya surat BPK. Yang saya ketahui surat BPK itulah surat bukti penyerahan kendaraan yang harusnya secara sadar dan tidak sadar. Akan sadar nggak waktu tanda tangan itu? Tidak sadar. Kenapa? Karena terseret sama 5 orang. Ya, panik mungkin ya. Ya, saya mau kebijakan kemarin. Saya udah sampai 4 kali mungkin ya mediasi secara baik-baik. Pingin ada kebijakan. Ya udah. Saya bilang pun tenang, meskipun kita keluarga besar Pemuda Pancasila, di dalam sini pun banyak keluarga besar. Kita menghargai tunggakan akang yang 3 bulan, bayar aja. Oke, sesuai untuk itu, kita mau bayar 3 bulan, pas kemarin, hari Senin, kita disodorkan untuk pelunasan sebesar 72 juta. Berarti hak dari konsumen itu gimana? Dalam aturan otoritas jasa keuangan pun ada undang-undangnya. 1, ketika mau penagihan harus dibuat surat tugas, surat kontrak kerja, ataupun akta fidusia yang dilebarkan oleh notaris. Betul nggak? SP1, SP2, SP3 itu nggak bisa by phone. Kalau by phone itu adalah SP teguran. Kalau misalnya SP1 itu ada hitam di atas putih antara saya kolektor dan dia debitur nasabah, tanda tangan, Bapak ini mau janji tanggal berapa, kumpulkan dan kumpulkan. Itu kalau secara SMS itu adalah mengingatkan, mungkin seperti itu. Ya mohon maaf, perwakilan dari rekan-rekan Pemuda Pancasila ingin ada hati nurani yang sebenarnya. Kita ini ingin secara baik-baik. Ya, nasabah dari ini rekan saya itu udah masuk 44 bulan kali 3.705.000. Udah berapa? Kaila ya? Kaila Toyota 2019. Untuk mobil itu saya paham setiap tahun pasti turun. Nah, ada kebijakan dari dia suruh jual. Wah, akan tetapi pasti bandar ambilnya berapa? 70 juta. Seperti itu kan. Kalau mau dalam adendum, saya minta surat kerja adendum antara nasabah dengan perusahaan. Dia nggak kasih. Ya, kenapa? Boleh nggak? Pas begitu 2 bulan kita sikat? Tidak bisa. Kan ditetapkan per hari ada denda. Kalau misalnya lewat bulan pun ada biaya penalti atau uang prestasi. Seperti itu. Oke Pak, untuk langkah selanjutnya ini Pak, apabila tidak terjadi mediasi Pak, mau seperti apa Pak? Ya, kalau nggak ada langkah dari mediasi, mungkin setiap perusahaan itu ada aturan OJK dan diawasi oleh BI. Kita sebagai masyarakat kecil, unit apapun, pasti kita bukan buat gaya-gayaan. Buat operasional kerja, buat Grab, mencari nafkah anak istri. Begitu kan? Kalau misalkan memang etiket kita tidak baik, nggak mungkin sampai pembayaran 44 bulan. Udah aja dari prematur dan unit masih ada di tempat, rumah alamat masih di tempat. Berarti nasabah ini Pak ada etiket baik ya sebelumnya? Ada. Udah bayar. Oke. Terus tanggapan dari pihak kepala cabang MFZ Naib yang kita ajukan waktu hari Selasa kita ajukan ke direksi apa
bayar 3 bulan tanpa denda tanpa apa segala bayar tetap. Dikarenakan hari Sabtu itu masih setengah hari, kita kasih kebijakan dari Senin Kang. Biar akurat, mohon bantuan dan pertimbangan sebelum kita mau input tarif barang, kalau dilihat dulu dari histori pembayaran. Kalau dari 44 bulan, kita kontrak kerjanya 66 bulan, berarti dia udah 50% bayar. Itu lebih bahkan. Oke Pak, harapan dari Pak Ketua PA Jasa Anyar apa Pak? Harapan saya itu ingin baik-baik dengan MAF, ya, untuk pembayaran yang tertunggak kita bayar aja sesuai tunggakan. Saya nggak mau neko-neko dan membahas yang lain-lain. Karena kita sama manusia, kalau nurani yang dikeluarkan. Ketika misalkan dalam kemarin terjadi COVID 1 tahun ke belakang, pemutihan karyawan, penghasilan, banyaklah pengangguran. Sampaikan beliau nge-grab ataupun gimana, konsumen udah kurang. Ini kan seperti itu. Kalau misalnya beliau memang tidak benar, udah dari angsuran ke-1, ke-2, ke-3, ini udah 4 bulan. Insya Allah uang dari manapun beliau pasti bakal mengusahakan pembayaran tersebut. Nah, sekarang beliau ditarik itu 2 kwitansi jalan ketiga. Maksudnya apa jalan ketiga? Karena ini kan tanggal tua, tanggal mudanya beliau pasti 1 angsuran. Karen, ya. Kenapa sih nggak ada kebijakan? Oke. Harusnya. Gini Pak, kalau seandainya persuasif kita untuk melakukan itikat baik ini tidak digubris oleh pihak MAF gimana? Ya, saya mungkin di sini kan ada OJK aturan. Ya. Bapak wartawan dari Press itu bisa memediasi ke sana, bisa kelihatan. Terus di bawah naungan BI, Ya. mungkin seperti itu. Dan dalam aturan penagihan pun dilarang bergerombolan. Betul. Satu, bisa mengintimidasi ataupun apa? Peraturan penagihan itu maksimal 2 orang dan harus pakai lempeng atau baju seragam perusahaan dan bawa surat tugas sama kwitansi mungkin untuk pembayaran seperti itu. Ini nggak ada surat tugas. Itu berarti legalitas daripada kinerjanya para pegawai ya untuk Ya. kolektor. Kolektor ilegal. Ya, meskipun itu dibilang debt collector atau Dugaan aja gitu ya. karena sama saya, menurut saya sama aja. Ya, beliau nggak mungkin dikasih tugas sama orang lain kalau nggak ada MOU kontrak kerja dengan MUP. Betul nggak? Beliau nggak bisa. Terus BSTK itu bukan BSTK PT, tapi langsung BSTK MAF. MAF tersendiri. Makanya Oke. kenapa nggak ada toleransi dari MAF? Mohon maaf, kalau saya bilang kemarin saya udah mediasi, punten Pak Kacap, ini kan angsuran udah masuk banyak nih, udah 50% lebih, tinggal sisa tenor 20 bulan atau 22 bulan, ya pengakuan beliau. Oke, berarti kan tinggal sedikit lagi dari 66 bulan. Nah, kebijakannya apa? Suruh pembayaran lunas. Berarti kan secara mencekik gitu. Namanya orang kita itu grafik usaha turun menurun. Ya. Terus kan ada denda. Jaminan kita tertera BPKB. Ada? BPKB pun belum dikeluarkan. Kontrak kerja kita pun dalam 66 bulan belum lewat. Makanya seperti itu saya bilang, nurani yang dipakai karena usaha di Indonesia ini lagi pailit. Kebetulan 1 tahun ke belakang kita itu COVID hampir 2,5 tahun. Banyak pemutihan karyawan. Seperti itu. Untuk hari ini apakah Pak Ketua DPC Astana Anyar, Bang Sandi Kurniawan akan melakukan mediasi ulang? Insya Allah saya ingin baik-baik mediasi ulang sebelum ini dipublikasikan dan diketahui OJK ataupun di BI. Mending kita bersaudara, duduk manis, duduk sama rana, dan memperhatikan hak nurani konsumen juga. Nah, selanjutnya untuk tanggapan daripada Kepala Cabang Pinen MAF ini ada untuk melakukan mediasi tersebut dengan Tidak ada kemarin, tidak ada. Kalau untuk hari ini gimana Pak? Makanya saya ingin undang teman-teman press biar tahu, maaf gimana
menurut masyarakat mungkin janganlah ke sini. Ya, maaf kata, kalau misalkan saya tenor 5 tahun, saya udah masuk 4 tahun, gara-gara saya tidak masuk 2 bulan, bisa disikat dan dilunasi juga sakit. Balik lagi, kalau Bapak sebagai saya dalam kondisi kolab, bagaimana? Betul. Itu. Siap. Terus namanya perusahaan pasti ada kebijakan dan kebijakan. Betul. Dilihat dulu kronologis dan histori. Betul. Siap. Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak, terkait keluh kesah dari pendampingan ya, dari pendampingan Ketua DPC Astana Anyar untuk nasabahnya. Ya, mungkin untuk dari Pak Budi ya, Untuk sementara cukup mungkin. Siap. ya wajar nasabah itu telat 2 bulan karena ada denda dan dilihat juga histori pembayarannya. Tuh lah, udah 44 bulan. Dia lancar dengan angsuran 3.075.000 rupiah. Nah, 3.705.000 ya. Itu kali 44 bulan. Itu lah. Dengan sisa sekarang, kalau hitungan kami itu 16 bulan, tapi hitungan personal di sini 22 bulan, oke baiknya sekitar nggak nilai apa-apa. Ya, tapi berarti itu udah 60% dong. Nasabah, kenapa nggak ada kebijakan? Yang tadinya dari rescheduling di sini, ya itu bukan yang pakai rentek, bukan pakai seragam MCF, berbondong-bondong 5 orang. Kalau kita laporkan ke OJK dan PPIP, bisa nggak kena? Karena aturan-aturan penagihan pun ada dong. Ya, makanya saya pengen meliput untuk minimal. Ya, ini kan Udah kita tinggalkan aja, karena ada kebijakan. Ya, daripada anak-anak semua sampai data. Gitu kan? Paling itu dulu aja kalau untuk meliput kan, paling silakan di sini di area sini dulu aja paling. Soalnya kan dari Pak Deni sama kepala cabang kan lagi rumah ada. Kan Paling di asalnya kan di apartemen. saya lihat di koordinat juga sama 2 bulan belum bayar. Dan kemarin mau bayar kan ketutup kunci. Nah, sekarang mobil di Bogor ditahan. Gitu. Selamat sore, Pak. Ini terkait masalah penarikan mobil ya, Pak ya? Ya. Oh, itu oleh siapa, Pak, ditarik, Pak? Mana, Pak? Penarikan mobilnya oleh siapa? Oleh kolektor. Kolektor. Itu untuk ke unit yang Bapak pegang itu udah berapa kali ansuran, Pak? 44. Kolabnya berapa lama, Pak? 2 mau ke 3 bulan, 2 mau ke 3. 2 sampai ke 3 bulan. Setelah itu adalah kedatangan dari pihak kolektor. Kolektor itu tahu nggak identitasnya di mana? Dia nggak pakai nentek gitu, Pak. Oh, waktu melakukan penarikan dari pihak kolektor MAF ini di mana, Pak? Dia iming-iming perubahan data Oh, gitu. ke kantor. Dia bilang saya mah nggak mau naik mobil, baik-baik. Ternyata pas di sini kayak diintimidasi. Nah, untuk nandatangi Besta, Bestek. Itu sebelumnya tidak melakukan bantuan lewat telepon ke saudara-saudara Bapak gitu. Minta bantuan, cuman mungkin bulan puasa lagi pada tidur, ada yang sibuk, jam-jam 9-10-an. Oke. Kejadian kapan, Pak? Tanggal 30 gitu. Tanggal 30. Udah berarti lama ya. Besoknya teh niat mau bayar. Unitnya apa, Pak? Kendaraannya? Aria. Alia. Tahun berapa, Pak? 2019. Kebetulan Bapak tempat tinggal di mana, Pak? Di Kopo saat ini. Di Kopo Sayati. Dan karena prosesnya seperti ini, maka Bapak meminta bantuan kepada organisasi pemuda Pancasila. Ya. Kebetulan kan aktifnya organisasi. Oh, gitu. Keluarga besar organisasi. Di mobilnya juga ada stiker pemuda Pancasila. Oh, gitu ya. Ya, siap, gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya ini tidak ada penyelesaian, berapa kerugian yang Bapak? Kerugiannya paling ya kerugian nyicilan udah 44 lebih. Gitu ya. 3.705.000. Apakah Bapak akan melakukan upaya hukum? Katanya Bapak
apa namanya diambil ya unit tersebut, dirampas lah gitu ya, dugaan dirampas. Itu kan udah suatu delik pidana. Apakah akan Bisa jadi saya laporkan. Oh gitu. Tapi kenal orang-orang wajahnya. Ada video-videonya. Ada video-videonya buktinya ya. Oke, siap. Ada yang perlu disampaikan, Pak? Kepada kolektor yang sekarang itu semakin yang merajalela terus tanpa ada prosedur, etika nggak dipakai, dugaannya seperti itu mungkin. Ya harus sebagai para kolektor itu kalau mana mau narik mobil Second mah ada syarat-syarat yang harus wajib dipakai seperti identitas, name tag, gitu kan. Jangan selonong boy gitu kan. Jadi kayak mau dipaksa gitu. Itu apa namanya? Maaf ya, pekerja lah dugaan itu kolektor ya. Datang ke rumah langsung. Datang langsung. Pertama di jalan. Oh, di jalan. Saya pakai itu mobil. Di jalan takutnya arogan, saya udah aja rumah. Di rumah dia ngikutin berlima. Oh gitu. Siap. Oke, makasih ya Pak ya.